Terima kasih Yang Mulia. Saya akan lanjutkan angka 10, bahwa selanjutnya akan disampaikan dalil tangkisan atau sanggahan terhadap dalil-dalil sangkalan yang disampaikan oleh termohon dan turut termohon di dalam surat jawaban, yakni sebagai berikut. Dalil jawaban termohon pada faid halaman 8 sampai dengan 23. Tanggapan pemohon: 1. Terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penangkapan, bahwa dalam jawaban termohon menyatakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan termohon merujuk pada ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa berdasarkan jawaban termohon mendalilkan penggunaan kewenangan untuk upaya paksa berupa penangkapan merujuk pada ketentuan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berdasarkan ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Namun, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor STT//6/res/1/6/2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya dalam melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, justru termohon tidak merujuk pada kaidah-kaidah hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tetapi merujuk pada pasal 89, 93 ayat 1 dan 2, pasal 94, pasal 95, 96, 98, kemudian pasal 156 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Jelas di dalam surat bahwa pemohon tetap konsisten mendalilkan penangkapan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena hal tersebut merujuk pada dasar hukum yang dibuat termohon dalam surat perintah penangkapan. Bahwa jika termohon kemudian mendalilkan dasar hukum upaya paksa penangkapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, justru menunjukkan termohon tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana sebagai dasar upaya paksa penangkapan. Bahwa atas dasar tersebut, jawaban termohon seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan karena dalam membuat surat perintah penangkapan, termohon tidak konsisten atau ambigu dalam penerapan hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa jawaban termohon memperlihatkan bahwa termohon salah menerapkan hukum dalam menerbitkan surat perintah penangkapan, sehingga secara hukum surat perintah penangkapan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena mengandung cacat formil serta tidak memberikan kepastian hukum kepada diri pemohon. Bahwa jawaban termohon yang merujuk pada pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak tepat secara hukum karena termohon tidak memperhatikan ketentuan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yakni dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, sekali lagi tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi mengacu pada undang-undang yang baru. 2. Terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penahanan, tadi penangkapan, bahwa jawaban termohon mendalilkan upaya paksa berupa penahanan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, bahwa jawaban termohon tersebut tidak konsisten dengan dasar hukum yang digunakan termohon dalam menerbitkan surat perintah penahanan nomor SP.Han /458/6 Romawi /Res .1.14.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di mana upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan termohon merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 14 dan 33, pasal 5 ayat 2 huruf A, pasal 10, pasal 40, pasal 60 ayat 3, pasal 89 huruf C, pasal 99 ayat 1 dan ayat 2, pasal 100, pasal 101, pasal 102 ayat 1, pasal 107, pasal 108, pasal 109, pasal 156 ayat 1 huruf C, dan pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa pemohon tetap konsisten mendalilkan penahanan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena hal tersebut merujuk dasar hukum yang dibuat termohon dalam surat perintah penangkapan dan penahanan. Ini penahanannya di sini. Bahwa jika termohon kemudian mendalilkan download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Gratis top up dan tarik tunai di Alfamart dan Indomaret. Gratis transfer ke bank apapun. 181 tentang KUHP karena berlaku pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP justru menunjukkan termohon tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana sebagai dasar upaya paksa penahanan. Bahwa atas dasar tersebut jawaban termohon seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan karena dalam membuat surat perintah penahanan nomor SP.Han /458/6 Romawi /Res .1.14.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, termohon tidak konsisten atau ambigu dalam penerapan hukum acara antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa jawaban termohon memperlihatkan termohon salah menerapkan hukum acara dalam menerbitkan surat perintah penangkapan, sehingga secara hukum surat perintah penahanan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena mengandung cacat formil serta tidak memberikan kepastian hukum kepada diri pemohon. Bahwa jawaban termohon yang merujuk pada pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak tepat secara hukum karena termohon tidak memperhatikan ketentuan pasal 361 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yaitu dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Mungkin melanjutkan Yang Mulia. Nomor 3, terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penggeledahan, bahwa jawaban termohon upaya paksa penggeledahan dilakukan merujuk pada ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama tidak konsisten dengan dasar hukum yang digunakan termohon dalam menerbitkan surat perintah penangkapan nomor SPK /703 Romawi 6 Res .1.14 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan surat perintah penahanan nomor SP.Han /458 Romawi 6 Res .1.14 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang justru merujuk pada kaidah-kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa hal ini menunjukkan termohon tidak konsisten dalam menerapkan hukum terhadap upaya paksa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Bahwa termohon mendalilkan dalam hal termohon melakukan upaya paksa penggeledahan, termohon
telah mendapatkan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49 garing pen titik pit titik izin titik geledah garing 2025 garing PN Tangerang tanggal 13 November 2025. Terhadap surat izin penggeledahan tersebut, pemohon menyampaikan bahwa saat termohon melakukan penggeledahan di rumah pemohon, termohon sama sekali tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tersebut. Hal ini tidak sah dan patut karena sebelum termohon masuk ke dalam rumah kediaman pemohon, maka termohon wajib untuk menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu juga, termohon dalam melakukan penggeledahan tersebut didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 November 2025. Sedangkan penggeledahan itu baru dilakukan termohon pada tanggal 19 Juni 2026. Bahwa atas dasar tersebut, jawaban termohon harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan karena jawaban tersebut tidak konsisten dengan dasar penangkapan dan penahanan dan penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Tanggapan terhadap petitum termohon bahwa sekali lagi semua jawaban yang disampaikan oleh termohon tidak berdasar secara hukum karena termohon tidak konsisten menerapkan hukum acara dalam melaksanakan upaya paksa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Sehingga apa yang didalilkan oleh termohon harus ditolak dan dikesampingkan. Dalil jawaban turut termohon pada pait halaman 4 sampai dengan 11. Dalam eksepsi, tanggapan atas eksepsi turut termohon bahwa dalil eksepsi turut termohon yang menyatakan permohonan pemohon mengandung kekeliruan pihak atau error in persona atau salah alamat adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa error in persona adalah dapat diajukan oleh pihak-pihak yang digugat yakni termohon, sedangkan turut termohon hanyalah sebagai pihak yang terkait dan tidak dihukum sehingga yang tidak mengajukan eksepsi error in persona adalah termohon. Yang dapat diajukan maksudnya. Yang dapat mengajukan. Bahwa turut termohon merupakan pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diajukan permohonan pra-peradilan karena turut termohon adalah pihak yang melakukan upaya lanjutan terhadap termohon. Bahwa pasal 361 huruf D KUHP dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai. Perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sehingga pemohon telah melakukan perbaikan terhadap petitum permohonan pra-peradilan, khususnya mengenai kedudukan turut termohon, karena perlu ditegaskan bahwa turut termohon hanya dimohonkan untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pra-peradilan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal. Bahwa turut termohon telah menyatakan pemahamannya mengenai status kedudukan hukum atau legal standing, bahwa turut termohon bukanlah pihak yang melakukan kekeliruan ataupun pihak yang sedang dijatuhi hukuman dalam perkara tersebut. Sehingga dengan demikian dalil turut termohon yang menyatakan adanya kekeliruan pihak menjadi kehilangan dasar hukum dan patut dikesampingkan. Dalam pokok perkara 1.1 bahwa upaya paksa berupa penangkapan, penahanan yang ditujukan untuk pemenuhan jadwal pelimpahan tahap 2 ke Kejari bukanlah sebagai syarat yang dilakukannya upaya paksa berupa penangkapan maupun penahanan, sehingga upaya paksa yang dilakukan termohon harusnya tidak perlu diterapkan terhadap pemohon. 1.2 bahwa mengenai tempat tersangka diperiksa pada pelimpahan tahap 2 bukanlah dianggap sebagai itikad baik, namun justru upaya pemaksaan terhadap tersangka yang justru selama ini kooperatif terhadap penyidik. 2. Bahwa dalil turut termohon angka 2 pokok perkara turut termohon hanya menanggapi mengenai penerapan pasal
310 Jungto pasal 433 KUHP hanya berupa tanggapan normatif. 3. Bahwa dalil turut termohon dalam pokok perkara angka 3 adalah keliru karena pemohon bukan melarang turut termohon namun berupa petitum atau permohonan kepada hakim pra-peradilan yang kewenangannya pun berada pada hakim pra-peradilan karena sifatnya permohonan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa termohon telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap diri tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo secara tidak bersesuaian dengan KUHP, yaitu melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 95 ayat 1, Jungto ayat 2, pasal 97 ayat 2, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Jungto pasal 94 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 Jungto pasal 28D ayat 1 Jungto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta telah dilakukan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Kami lanjutkan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan akuo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah garis miring kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. 3. Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 703 garis miring 6 Romawi garis miring res titik 1.14 titik garis miring 2026 garis miring Bit Reskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar pasal 29, pasal 95 ayat 1, Jungto ayat 2, pasal 93, pasal 97 ayat 2 dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3, Jungto pasal 28D ayat 1, Jungto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. 4. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.H garis miring 458 garis miring 6 Romawi garis miring res titik 1.14 titik 1 garis miring 2026 garis miring Bit Reskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3, Jungto pasal 28 ayat 1, Jungto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. 5. Menyatakan bahwa berkas penyidikan akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. 6. Menetapkan A. Surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 703 garis miring 6 Romawi garis miring res titik 1.14 titik garis miring 2026 garis miring Bit Reskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. B. Surat perintah penahanan nomor SP.H garis miring 458 garis miring 6 Romawi garis miring res
Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dinyatakan dibatalkan. 5. Memerintahkan turut termohon untuk tidak membacakan surat dakwaan sebelum adanya putusan pra peradilan aku selesai dan diputus terkait pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. 6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon seperti keadaan semula terkait pasal 89 ayat 3 huruf E KUHP. 7. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (CQ) hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KRMT Roy Suryonoto di Projo, Kantor Hukum Tokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembacaan replik. Apakah termohon dan turut termohon akan menggunakan hak yang mengajukan replik? Teman-teman sekalian, saya ingin adil juga kepada saudara bahwa waktunya juga akan saya berikan itu 2 jam. Tapi 2 jam itu pas nanti dengan sholat maghrib. Kita punya 2 pilihan. Kalau mau dilewati, nanti 6:30 kita mulai, atau dicepatkan, tapi waktu saudara berkurang. Misalnya 5:30 kita mulai sebelum sholat maghrib selesai. Kami serahkan ke saudara pilihan. Kalau mau menggunakan waktu yang sama 2 jam silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mohon kiranya majelis hakim berkenan memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan